Halo, saya Lona dari SDB Art. Ikuti terus cerita-cerita misteri dari channelku ya. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Malam perlahan menyelimuti langit ketika gerobak mie ayam itu mulai bergerak pelan di sepanjang jalanan kampung. Suara roda kayu berdecit pelan, menandakan beratnya beban gerobak yang mendorong pelan melewati jalan kecil yang sepi. Pemilik gerobak itu adalah Pak Raji, pria paruh baya berperawakan kurus, dengan wajah ramah dan suara lembut. Ia sudah hampir 20 tahun menjajakan mie ayam keliling dari desa ke desa, menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya yang sederhana. Hari itu, seperti biasanya, Pak Raji menutup doa sebelum keluar rumah. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasa sedikit berbeda. Angin malam berhembus pelan namun menusuk, jalanan terasa lebih sepi dari biasanya, dan suara jangkrik pun seperti mendadak hilang. Pak Raji tidak curiga. Ia tetap melangkah, mendorong gerobak ke arah jalur baru yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia hanya berpikir mungkin ada kampung lain di balik bukit kecil yang tampak samar di kejauhan. Dorongan ingin mencari pembeli baru membawanya masuk ke jalan kecil yang ditumbuhi semak dan pepohonan. Setelah berjalan hampir setengah jam, tiba-tiba ia melihat kerlap-kerlip lampu rumah di kejauhan. Kampung itu tampak hidup. Suasana pasar malam seakan menyambutnya. Anak-anak berlari, orang-orang duduk di warung, suara tawa terdengar. Dan yang paling membuatnya bahagia, gerobaknya langsung dikerumuni pembeli. Mie ayamnya laris manis. Tidak butuh waktu lama, seluruh isi gerobak habis terjual. Tapi anehnya, tak seorang pun dari pembelinya berbicara. Semuanya hanya menatap, menunjuk, dan tersenyum aneh. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tapi Pak Raji masih belum menyadari ada yang janggal. Setelah dagangan habis, Pak Raji mengucap syukur dan bersiap untuk pulang. Tapi saat ia mencoba kembali ke jalur semula, ia tidak bisa menemukan jalan yang tadi ia lalui. Setiap tikungan, setiap persimpangan, semuanya seperti memutar ke tempat yang sama. Ia mulai bingung, tapi masih mencoba bersikap tenang. Namun, semakin lama ia berjalan, suasana semakin ganjil. Rumah-rumah yang tadinya ramai kini terlihat kusam. Orang-orang yang tadi tertawa kini berdiri diam menatapnya dari kejauhan. Langit malam berubah menjadi kelabu pekat. Jalan yang ia lewati kini tampak seperti labirin tak berujung. Nafas Pak Raji mulai sesak. Tubuhnya mulai gemetar. Dalam kelelahan dan kebingungan, ia terduduk lemas di pinggir jalan. Di tengah keputusasaan, ia mulai mengucapkan istighfar perlahan. Astagfirullah, astagfirullah. Dan saat lafaz itu keluar dari mulutnya, satu demi satu hal-hal aneh mulai terkuak. Wajah para penduduk berubah menyeramkan, sebagian tak punya mata, sebagian lagi berlumur darah. Rumah-rumah tampak seperti reruntuhan, dengan lumut dan tanaman liar tumbuh liar di mana-mana. Suasana menjadi benar-benar mencekam. Pak Raji akhirnya sadar bahwa ia berada di dunia lain, bukan di alam manusia. Dengan panik, ia berlari meninggalkan gerobaknya. Tak peduli kemana arah, asal menjauh dari kampung hantu itu. Langkahnya terseret-seret, nafasnya memburu, tapi entah mengapa ia tidak juga menemukan ujung. Hutan mulai mengelilinginya. Kabut semakin tebal. Saat hampir putus asa,
Telinganya menangkap sesuatu. Suara adzan subuh, sayup-sayup dari kejauhan. Lemah tapi menenangkan. Ia menghentikan langkah, menajamkan pendengaran, lalu perlahan mengikuti arah suara itu sambil terus mengucap lafaz adzan dengan suara bergetar. Langkah demi langkah, kabut mulai menipis. Suara makhluk-makhluk aneh yang mengikutinya menghilang. Ia kini berdiri di tengah hutan, basah kuyup dan kelelahan. Tapi ia merasa lebih ringan. Di kejauhan tampak cahaya obor dan suara orang-orang. Ia menyusuri jalan setapak yang membawa ke sebuah perkampungan. Orang-orang di sana terkejut melihatnya, penuh lumpur dan kelelahan. Setelah diberi air minum dan duduk, ia ditanya asal-usulnya. Dengan suara pelan, ia menceritakan semuanya. Warga kampung itu terdiam sejenak. Lalu salah satu orang tua berkata, "Pak, ini kampung Warung Gunung. Apa yang Bapak alami, itu yang disebut Gantarawang, gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Biasa terjadi kalau orang lewat tempat itu sambil melamun atau tidak permisi." Pak Raji terdiam. Ternyata ia sudah berpindah ratusan kilometer dari rumahnya sendiri. Warga pun memahami ketakutannya. Salah satu dari mereka dengan baik hati bersedia mengantar pulang ke rumahnya di desa. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan pulang dari kematian. Dan sejak saat itu, Pak Raji tidak lagi sembarangan melangkah. Ia selalu mengawali setiap perjalanan dengan doa dan permisi, karena ia tahu ada dunia lain yang tak kasat mata, yang bisa menelan siapapun yang lengah. Dan bagi mereka yang terperangkap, hanya iman dan namanya yang bisa membuka jalan kembali. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Ada batas tipis yang memisahkan dunia nyata dan dunia gaib. Kadang, kita bisa saja melangkah terlalu jauh, tanpa sadar telah menembus batas itu. Bagi sang pedagang mie ayam, pengalaman ini bukan hanya tentang tersesat, tapi tentang peringatan. Bahwa dalam setiap langkah, kita harus tetap sadar, tetap mawas diri, dan jangan pernah lalai dalam menyebut nama Tuhan. Karena mungkin saja, di saat kita paling tidak waspada, dunia lain sedang mengamati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah simak cerita ini. Ketemu lagi di cerita-cerita misteri lainnya. Saya Lona pamit.